Hai, selamat datang di AG Channel. Pada video kali ini kita akan menceritakan alur cerita film dari film yang berjudul Venom, Let There Be Carnage. Sebelumnya silakan membantu saya dengan subscribe channel ini dan menekan tombol loncengnya agar channel ini dapat berkembang lagi guys. Film ini merupakan film sequel kedua dari film Venom. Film besutan Sony Pictures ini dirilis pada tahun 2021. Disutradarai oleh Andy Serkis yang diperankan oleh Tom Hardy, Michael Williams, Woody Harrelson, Naomi Harris, dan beberapa bintang lainnya. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Venom, Let There Be Carnage. Di awal film pada tahun 1996, ada suatu bangunan yang bernama Estes Reform School di California, atau bisa kita sebut dengan asrama anak-anak nakal. Di sana terdapat sepasang kekasih yang sedang berkomunikasi. Diketahui mereka berdua adalah Cletus Cassidy dan Francis Barrison. Saat itu bertepatan akan dipindahkannya Francis ke tempat baru, dikarenakan ia memiliki kekuatan dari suaranya yang sangat luar biasa dan semakin bermutasi seiring berjalannya waktu. Itulah awal mulanya sepasang kekasih itu dipisahkan. Di dalam perjalanan, Francis yang dijaga oleh seorang polisi bernama Mulligan tiba-tiba melakukan pemberontakan dan berteriak dengan suara ultrasoniknya, sehingga membuat sopir dan polisi Mulligan terganggu dan menembaki Francis hingga terlempar keluar dan tidak sadarkan diri dari dalam mobil. Setelah itu, Francis terbangun di suatu tempat yang akan mengurungnya untuk waktu yang lama. Tempat itu bernama Ravencroft. Beberapa tahun berlalu, Francis diberitahu oleh pengawas lab bahwa kekasihnya Cletus akan dikenai hukuman mati. Setelah itu, Sin diperlihatkan pada polisi Mulligan yang sekarang sudah menjadi detektif. Ia sedang berbicara dengan Eddie Brock. Polisi meminta bantuan Eddie untuk mengungkap kasus kejahatan Cletus yang sudah lama polisi tidak bisa pecahkan. Memang Cletus ingin bertemu dengan Eddie. Ini juga menjadi kesempatan baik buat Eddie untuk mengungkapkan kejahatan dari Cletus. Pada saat bertemu Cletus, ia bercerita bahwa ia mencintai seorang wanita yang bernama Francis. Mereka sudah lama terpisahkan dan ingin sekali bertemu. Cletus berharap apa yang ia ceritakan, Eddie mau mengangkatnya pada surat kabar berita. Dan itu adalah suatu hal yang tidak penting bagi Eddie. Sebelum meninggalkan ruangan itu, Eddie melihat kamar tahanan milik Cletus. Kamar itu dipenuhi dengan gambar-gambar aneh yang berhubungan dengan kisah hidup dari Cletus dan kasus-kasus kejahatan yang telah ia lakukan dan belum terpecahkan. Sesampainya di rumah, Eddie yang dibantu oleh Venom mengingat kembali gambar-gambar yang dilihatnya tadi dan menggambarnya kepada sebuah kertas. Dan ya, usahanya berhasil. Eddie mampu mengungkapkan kasus misteri puluhan tahun Cletus yang belum terpecahkan oleh polisi. Eddie tahu di mana tempat Cletus menguburkan korban-korban dari kasus kejahatan Cletus. Lalu Eddie mengungkapkan kasus tersebut pada semua media. Hal ini membuat Eddie kembali menjadi jurnalis nomor 1 di sana. Akibatnya Cletus dijatuhi hukuman suntik mati lagi. Sedangkan kepolisian menjadi kacau, sebab dinilai tidak bisa bekerja dengan baik. Di kediaman Eddie, Venom yang sangat kelaparan meminta janji Eddie untuk memakan kepala orang jahat. Tapi Eddie selama ini hanya mengizinkan Venom memakan coklat dan ayam saja. Eddie mau semua orang menganggap Venom sudah mati dan tidak ada. Makanya Eddie melarang Venom memakan orang. Venom semakin mengamuk dan tidak terbendung lagi. Ia sangat lapar. Lalu Eddie membawanya ke toko Nyonya Chen untuk membeli coklat. Tapi stok coklatnya sedang habis. Dengan itu Eddie membawa Venom ke peternakan ayam untuk mencuri dan memakan ayam lagi. Hal ini membuat Venom merasa mual dan berniat mencari orang jahat untuk dimakan kepalanya. Didapatlah seorang ibu-ibu sedang kena perampokan. Dan ternyata ibu-ibu itu lebih kuat dari perampok itu sendiri. Bahkan dirinya dapat menghajar sang perampok sampai keok. Venom lagi-lagi dilarang Eddie untuk memakan penjahat itu, karena penjahat itulah yang terketekan oleh ibu itu. Di tengah-tengah Venom mengamuk ingin memakan kepala manusia, terlihat Eddie ditelepon oleh Anne. Anne ingin memberitahu kepada Eddie suatu hal yang sangat penting. Ia mengajak Eddie bertemu besok malam. Keesokan harinya Eddie bertemu dengan Anne. Eddie tidak berkutik sedikit pun, sebab Anne menceritakan bahwa ia baru saja dilamar oleh kekasihnya yaitu Dr. Dan Lewis. Sebenarnya Eddie masih mencintai Anne, tapi karena Anne menganggap Eddie terlalu memperdulikan dirinya sendiri dan Dr. Dan lebih membuat Anne aman dan nyaman, maka Anne lebih memilih Dr. Dan. Karena merasa sakit hati dan terpuruk, Eddie pun mengucapkan selamat pada Anne dan berpamit pulang dengan mengendarai motornya. Dalam perjalanan, Eddie yang kehilangan konsentrasi itu hampir saja mencelakai dirinya sendiri. Untung saja Venom cepat mengambil alih tubuh Eddie dan menenangkan Eddie. Keesokan harinya, Venom berusaha menghibur Eddie dengan memasakkan sarapan untuknya, serta mengambil surat untuk Eddie.
Tidak disangka, Cletus mengirimkan surat untuk Eddie. Dalam surat, Cletus bercerita tentang kisah hidup dari kecil di mana pertama kali ia menjadi seorang psikopat. Saat ia membunuh ibu dan neneknya sehingga ia dimasukkan ke asrama anak-anak nakal tersebut. Dirinya diselamatkan dan dilindungi oleh Francis dari pengeroyokan teman-temannya di dalam asrama tersebut. Akhirnya Eddie kembali lagi bertemu dengan Cletus untuk menanyakan apa tujuan Cletus menceritakan kisahnya dalam sebuah surat itu. Di sana Cletus mengatakan bahwa dirinya sama dengan Eddie. Cletus berkata kisah mereka hampir sama, tetapi Eddie tidak mengiyakan itu. Cletus pun mendoakan Eddie mati kesepian dan patah hati. Di saat bersamaan, Venom mengiyakan bahwa memang Eddie sudah patah hati oleh Anne. Cletus terus menjelekkan Eddie. Ini membuat Venom tak tahan lagi dan marah, sehingga menyerang Cletus, sampai tangan Eddie sendiri yang terkena gigitan Cletus. Setelah itu, ada tetesan darah pada bibir Cletus. Ia pun menelan darah itu. Darah itu adalah benih dari Venom. Atas kejadian itu, Eddie pun memarahi Venom karena ia berani menunjukkan dirinya di tempat yang tidak semestinya. Mereka berdua pun adu mulut dan adu jotos. Saking terbawa emosi, Eddie mengatakan ia tidak membutuhkan Venom lagi. Itu membuat Venom semakin marah dan merusaki barang-barang mahal milik Eddie, termasuk TV kesayangan Eddie. Eddie pun menyetrum dirinya sendiri sehingga Venom bisa terlempar keluar dan pergi dari kediaman Eddie. Namun sebelum itu Venom sempat merusaki motor kesayangan Eddie juga. Scene beralih ke Cletus. Di sana ia dalam proses hukuman mati. Itu disaksikan para tamu, keluarga korban kejahatan dan kepala sipir penjara. Mereka pun memulai suntik mati. Pada saat obat itu hendak memasuki tubuh Cletus, tiba-tiba tubuhnya kejang-kejang dan keluarlah simbiot berwarna merah dari dalam tubuhnya. Ya, itu adalah Carnage. Dia pun langsung menghancurkan semuanya. Tidak tanggung-tanggung, Carnage juga membuat kekacauan di dalam penjara tersebut dengan membentuk pusaran angin sehingga menghancurkan tembok dan membunuh para polisi yang mencoba menghalanginya. Carnage dan Cletus pun pergi dari sana. Di lain tempat, Venom masih marah dengan Eddie. Venom merasuki orang-orang di dalam bar. Terlihat Venom sangat senang. Yang tidak mengira kalau itu Venom, dan mereka tahu saja kalau itu adalah seorang manusia yang sedang menggunakan kostum monster. Dengan mengumumkan dirinya tidak membutuhkan Eddie lagi, Venom berharap Eddie dapat melihat ungkapan dari hatinya itu. Di saat Eddie mengetahui bahwa Cletus telah pergi, Eddie pun mendatangi asrama anak-anak nakal, tempat Cletus dan Francis dibesarkan. Di sana ia melihat ada ukiran inisial pada pohon yang menunjukkan huruf CK dan FB. Eddie pun memberitahu kepada polisi Mulligan. Mulligan pun mengatakan bahwa itu adalah nama dari Cletus Kasady dan Francis Bryson. Singkat cerita, Cletus mengetahui di mana Francis ditahan dan mendatangi tempat itu. Ia mengacaukan lab itu dan membunuh kepala lab, lalu membawa Francis pergi dari lab itu. Polisi pun tidak tinggal diam. Mereka menghalang Cletus. Namun dengan kekuatan Carnage di dalamnya, mereka dengan mudah memporak-porandakan polisi itu. Francis mencoba membantu Carnage dengan berteriak mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi, namun hal itu justru membuat Carnage kesakitan dan marah akibat efek dari gelombang suara Francis, membuat kekuatannya menjadi lemah. Di sisi lain terlihat Venom yang tidak cocok dengan inang barunya, mendatangi toko Nyonya Chen untuk meminta coklat, karena ia sangat kelaparan. Nyonya Chen yang melihat itu pun menjadi kasihan dan menolong Venom. Scene berpindah ke Eddie yang sekarang ditahan di kantor polisi dengan alasan semua kejahatan Cletus pasti ada hubungannya dengan Eddie. Hal ini disimpulkan oleh detektif Mulligan. Namun Eddie tidak mau menceritakan semua dengan polisi. Ia meminta Anne untuk datang dan berbicara dengannya. Ia menceritakan bahwa Cletus menjadi sebrutal itu karena Cletus menelan serpian simbiot dari Venom, dan yang bisa menghentikan Cletus dan Carnage itu adalah Venom. Eddie meminta Anne untuk menemukan Venom. Setelah menemukan Venom yang ternyata berdiam di tubuh Nyonya Chen, Anne meminta Venom untuk ikut dengannya, namun itu sangat sulit. Setelah beberapa rayuan yang diberikan oleh Anne, akhirnya Venom setuju dan mau ikut dengannya. Anne kembali lagi ke Eddie. Dengan bantuan Venom, mereka pun loncat keluar dari dalam gedung polisi dengan menghancurkan tembok. Hal itu belum membuat Venom sepenuhnya menerima Eddie dan kembali ke tubuhnya. Ia menyuruh Eddie untuk meminta maaf dengan tulus agar ia mau kembali ke tubuh Eddie. Eddie pun dengan rendah hati meminta maaf atas kesalahannya dan membuat Venom mau kembali ke tubuhnya. Lalu sekarang Eddie pun mencari Cletus ke seluruh penjuru kota. Tapi ternyata Francis yang sudah menemukan Anne terlebih dahulu dan menculik Anne. Tidak lama setelah Eddie tahu Anne diculik, Eddie langsung pergi untuk menemui Anne. Anne sekarang berada di sebuah gereja dan dimasukkan ke dalam peti. Di gereja itu sedang diadakannya resepsi pernikahan Cletus dan Francis. Tak lama sampailah Eddie. Eddie datang dengan bentuk Venom. Namun melihat Cletus dalam bentuk Carnage itu,
membuat Venom ciut dan mengajak Eddie untuk kabur. Karena melihat Carnage berwarna merah dan besar itu, hal itu kelihatan lebih kuat darinya. Carnage mengancam akan membunuh ayahnya, yaitu Venom. Namun Eddie berjanji pada Venom bahwa ia dapat memakan orang-orang di sana, terkecuali Anne dan seorang pastor. Venom pun setuju. Ia pun berubah lalu menerjang Carnage dengan barbarnya. Terjadilah adu mekanik antara ayah dan anak itu. Di saat yang bersamaan, Francis sedang mengejar Mulligan yang hendak kabur. Ia sangat dendam dengan Mulligan karena Mulligan pernah menembakinya. Dan tiba-tiba datanglah Dan untuk membantu Eddie. Ia menyiram bensin dan membakarnya sehingga tubuh Carnage kesakitan dan terbakar. Hal itu membuat Francis fokusnya teralihkan, lalu pergi meninggalkan Mulligan untuk membantu Cletus, sang kekasihnya. Hampir saja Dan dimakan Carnage. Beruntung ia ditolong oleh Eddie. Kali ini Venom dan Carnage benar-benar adu mekanik habis-habisan. Terlihat Venom kalah mekanik dan tertimban oleh runtuhan bangunan. Carnage pun membawa Anne ke puncak gereja. Francis yang melihat itu pun mengatakan kalau Carnage sudah keterlaluan dengan tindakannya. Ditambah lagi Cletus sudah tidak bisa mengendalikan Carnage lagi. Kini bukan cuma Anne saja, tapi Francis juga sudah berada di genggaman Carnage. Mereka akan dihabisinya olehnya. Venom yang melihat hal itu dari bawah menjadi bersemangat dan bangkit untuk menghajar Carnage. Ia membawa pipa besi dari bawah dan perlahan-lahan memanjat gedung dari arah belakang. Hampir saja Carnage memakan Anne, Venom meloncat dari atas kepala Carnage dan menancapkan pipa tersebut ke kepala Carnage. Hal itu belum membuat Carnage kalah. Ia pun menusuk Venom dari belakang. Venom yang melihat Francis berada di dekatnya, lalu mendorong Francis dan terpental mengenai lonceng gereja. Sebelum jatuh sampai ke bawah, Francis sempat berteriak dengan suaranya yang keras, sehingga membuat Carnage dan Venom kesakitan. Akibat dari efek suara Francis, itu mampu membuat bangunan atas gereja runtuh dan menjatuhkan Eddie dan Cletus dalam bentuk normal. Venom sempat memasuki tubuh Dr. Dan berpindah ke tubuh Anne, lalu kembali lagi ke tubuh Eddie. Sedangkan Cletus terpisah dengan Carnage. Venom yang melihat itu langsung menangkap Carnage dan memakannya. Memang rasanya tidak enak, namun hal ini yang harus dilakukan oleh Venom, dan Venom pun menang. Namun Cletus masih hidup dan ingin bersahabat dengan Eddie. Akan tetapi Eddie menolaknya dan langsung melahap kepala Cletus sampai putus. Scene beralih ke polisi Mulligan yang belum mati. Terlihat ia memiliki kekuatan yang tidak seperti biasanya. Namun tidak tahu pasti apa kekuatan tersebut. Karena Venom dan Eddie sudah menjadi buronan, mereka kabur keluar kota dan melihat sunset. Pada scene terakhir kita melihat Eddie sedang berbaring di sebuah kamar sambil menonton TV. Mendadak semua ruangan berubah. Sepertinya Eddie ditarik ke universe berbeda. Di TV sedang diberitakan Spider-Man, yaitu Peter Parker. Venom terlihat suka dengan wajah Peter Parker tersebut. Jadi, bisa disimpulkan bahwa dunia Venom dan dunia Spider-Man akan digabungkan. Berarti pihak Sony dan Marvel sudah mulai bekerja sama ya guys. Dan inilah akhir dari alur cerita film Venom, Let There Be Carnage. Semoga kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan ini. Tulis kritik dan saran kalian pada kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.